Ntar gue liat Anggi Umbara gitu, gitu sini taruh kamera sini. Tapi kan lu pernah apa? stand up di nightclub. Anggi Umbara nggak pernah. Tapi gue tau gak lo pengalaman roundtable gue yang paling ekstrim? Apa? Gue pernah di Palembang, gue inget banget. Otomotif nih, gue stand up. Sesi gue itu dibarengin dengan sesi ketika gue stand up. Salesnya nyebar ke masing-masing meja. Jadi Pak, kalau Bapak ambil sekarang ini kita ada penawaran khusus. Pas lu lagi tampil. Pas gue tampil. Kenapa juara 3 tuh pahit? Karena grand final itu 2 besar. Jadi juara 1 hadiahnya uang tunai, juara 2 hadiahnya uang tunai, juara 3 di fallback sama akun Kompas TV doang hadiahnya. Halo Blibli Friends, ketemu lagi sama gue Nino. Welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses from zero to hero yang pastinya menginspirasi kamu untuk membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, the authentic story from the number one, sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu. Hari ini kita bakal ngobrol dengan tamu yang akan berkisah tentang perjalanan hidupnya. Dari awalnya mungkin belum jadi siapa-siapa sampai sekarang menjadi seseorang yang luar biasa. Dan tamu kita malam hari ini adalah seorang tokoh serba bisa. Dia suka banget sama yang namanya komedi kan. Tapi gak cuma sekedar suka. Segala macam hal dikerjain sendiri. Dia yang bikin filmnya. Dia jadi sutradaranya. Sampai aktornya dia juga. Kita sambut Ernest Prakasa. Apa kabar Ko Ernest? Jadi lagi sibuk apa Ko Ernest ini kalau ngelihat dari balik jaket nih kayaknya akan ada sesuatu yang baru nih dari Ernest Prakasa nih. Iya begitulah, kita udah lama udah kangen film komedi di bioskop kayaknya. Jadi kita akan rilis film Lebaran. Oh, film Lebaran. Ini bisa pas stasiun ya. Betul. Mantap. Ternyata ini tayangnya Juni, enggak kan ya? Enggak dong, enggak. Tolong dipastikan sebelum Lebaran ya, biar percuma. promonya jadi ada maksudnya ya. Iya, percuma. Jadi tanggal berapa rilisnya? 30 April. Tanggal 30 April. Ya, menjelang libur Lebaran lah gitu. Oke. Ernest, kita bakal ngobrol panjang, tapi sebelum ngobrol, kita bakal main games dulu. Biasanya games di belakang biasanya. Emang beda, ini acara beda. Pokoknya games dulu ya, namanya games Boleh. pasti. Jadi gue bakal nyebutin kata yang diawali dengan pasti. Nanti lo harus menjawab kira-kira yang terlintas di pikiran lo pas gue sebut kata itu apa. Oke. Jadi misalnya kayak pasti lucu, pasti Ernest gitu. Nggak beban sama sekali. Ya udah langsung yang pertama ya. Agak-agak mirip sama yang tadi gue sebut sih. Pasti kocak. Pasti Panji Pragiwaksono dong. Di antara sekian banyak rekan sesama pejuang stand up komedi di Indonesia, lu paling ngefans sama Panji? Iyalah Panji lah. Udah orang hidup udah enak, udah mapan, malah membangun dari nol lagi di Amerika kan kocak. Yo, itu tangan dong buat kurang Panji kerjaan. Dia beneran berangkat deh? Beneran udah berangkat? Awal tahun ini dia berangkat, targetnya bulan Juli dia mau bawa keluar. Gue kayak jubirnya Panji jadi. Ini kita ngebahas Ernest atau ngebahas Panji nggak? Tapi nggak apa-apa, ini kayaknya info yang penting juga buat fans ya. Iya. Jadi si Panji itu rencananya bakal hijrah ke Amerika Serikat dan pengen membangun karir stand up komedi dari nol. Betul. Dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bro. Jadi dia mungkin dia merasa di Indonesia semuanya sudah terlalu gampang buat saya, tidak ada tantangan. Jadi mungkin kayak bentar lagi lo merasa aduh kayaknya AMI Awards buat gue udah hambar gitu, kayak gue mau mengejar Grammy. Mungkin lo akan terinspirasi oleh Panji, gue gak tahu. Enggak, tapi ini kan sebenarnya yang biasa dilakukan juga sama insan seni lah di Indonesia ya. Misalnya kayak musisi nih, tapi kalau di dunia komedi ini kayaknya gue udah ada belum sih sebelumnya? Ya belum lah. Gue rasa di belahan dunia manapun kasus orang kayak gini nih jarang sih. Maksudnya orang udah begitu settle di usia yang udah nggak muda-muda amat pula gitu. Lo pergi ke New York untuk memulai dari nol lagi, menurut gue sinting sih. Luar biasa. Lo nggak tertarik pengen? Kagak. Gue pemalas. Lo baru pindah rumah sih ya, bukan? Apa urusannya? Gue ikutin soalnya perjalanan lo pindah rumah. Iya, gue mah tidak ambisius, santai-santai aja lah. Yang penting happy aja hidup mah. Oke, yang kedua. Pasti takut. Apa sih yang bikin Ernest pasti takut? Pasti takut, pasti hiu. Gue tuh trauma nonton film Jaws. Jadi apalagi yang ekstra ya? Ekstra apa tuh? Ekstra Jaws. Oh wow, saya tidak siap. Itu brand ya. Besok kalau misalnya pengen tempel-tempel tuh di situ bisa loh, ada logonya ya kalau mau ya. Pantes kuning ini. Enggak, kosong. Bukan. Ramadan, bro. Jadi gue tuh
salah satu hal yang paling gue takutin tuh kalau jadi kan dulu tuh gue nggak punya ketakutan apa-apa sama laut tadinya gara-gara nonton film Jaws itu. Gue kalau nyemplung ke laut, apalagi laut yang dalam yang Padahal lo nggak bisa lu lihat suka dasarnya. diving gitu juga? Diving nggak, snorkeling doang sih. Snorkeling. Cuman ya belakangan gue coba melatih supaya nggak takut-takut. Cuman hiu tuh buat gue kayak ngeri ya. Gitu. Oke, hiu ya. Salah satunya hiu sih. Tapi hiu kan juga kayaknya kita ketemu hiu tuh akan jarang deh, walaupun kayak ke Bali nggak mau takut hiu. Enggak sih. Ya. Enggak, cuman kan karena gara film Jaws itu imajinasinya kayak nggak boleh lihat laut gelap dikit kayak udah ada hiu mengintai gitu. Oke. Baiklah, hiu ya. Yang ketiga nih, Ko Ernest. Pasti cuan. Pasti cuan, pasti happy. Oh iya. Kalau lu nggak happy ngerjain sesuatu mah nggak bakal cuan. Oh gitu ya? Ya, I think so ya. Ada Mungkin loh ya. orang-orang yang ya cuan itu kan sebenarnya definisi cuan tuh buat seorang Ernest Prakasa apa? Aduh, ini baru awal udah kontroversial. Gue tuh nggak suka banget kata cuan lo. Gue tuh nggak suka banget kata sorry ya teman-teman yang suka pakai Iya, cuan-cuan dan gue tuh nggak suka banget kata cuan lo. Kenapa ya? Cuan tuh It's sebenarnya not an ethnic thing. I mean, artinya tuh adalah cuan itu artinya profit. profit ya, Profit. keuntungan. Jadi cuan tuh bukan duit, cuan tuh bukan job, bukan karena orang kadang-kadang make tapi istilahnya meleset-meleset gitu. Cuan tuh adalah profit. Gue kurang suka istilah itu Keuntungan bersih mengindikasikan ya, bahasa Indonesia. jadi revenue dikurangin cost gitu. Ya, Waduh, makanya kenapa udah jadi bersih banget. teknis? Net. Jadi maksud gue istilah itu kayak sangat-sangat berorientasi pada profit gitu. Padahal buat gue duit itu Kayak yang side penting effect untung nggak gitu, sih? yang penting untung rasanya Iya, gitu ya kayak padahal bahasanya. duit itu side effect lah. Maksudnya lu kerjain sesuatu yang lu sukain ya in the end itu akan menghasilkan buat gua ya. Iya, Jadi iya, kalau cuan gua nggak terlalu suka istilahnya gue. Ya, jadi bahasanya tuh kayaknya orang kalau kerja mikir cuannya dulu baru Kayak passionnya profit baru, minded banget gitu sih kalau gue Oke. ya. Berarti Maaf nih. pasti cuan, pasti nggak? Pasti happy ya? Harus happy? Harus happy, harus pasti happy. Oke, yang keempat, pasti berprestasi. Siapa sih orang yang image-nya tuh berprestasi banget? Pasti buat berprestasi. Nggak tahu kenapa yang terlintas di otak gue pasti untuk saat ini ya, Iya. pasti mau di Ayunda gue rasa. Iya ya. sama. Gue tadi abis Baru nanyain ditunjuk. juga, gue juga mau di Ayunda. Baru ditunjuk jadi jubir buat Iya, G20 G20 juga kan. Jadi ah. gue rasa ya dia memang sosok yang sangat berprestasi lah, Iya. pintar, bisa acting, bisa nyanyi. Wah, hebat lah. Tapi kan nggak bisa ngelawak kayak lo. Belum coba aja. Jangan-jangan pas ngelawak lu. Tiba-tiba pecah ya kan. Dia baik aja nggak mau ganggu rezeki orang. Iya. Oke, yang terakhir, pasti ngenes. Ini nggak pakai T loh ngenesnya. Pasti ngenes. Apa ya? Pasti ngenes, pasti nggak kepikiran gua. Tapi boleh nggak share sedikit? Pasti ngenes pasti gua lah. Iya, oke. Iyalah, pasti gua lah. Lama mikirnya ujungnya Iya. pasti gue ya? Iya. Tapi boleh share nggak sih Mas Apa? Ernest? Momen paling mengenaskan di dalam hidup lo yang bisa diceritakan sama kita-kita? Momen paling mengenaskan menurut gue kalau gue harus pilih satu mungkin ketika gue tereliminasi dari stand up comedy. Tapi kan lo juara 3. Gue kasih tau ya. Jadi lomba itu kan dulu gue kerja di label ya. Tahu aku. Iya kan? A&R ya? Bukan, marketing gue. Oh, marketing Gue bukan ya? A&R. Oke. Gue nggak ngerti tuh proses recording apa. Gue marketing, promo. Karena background gue di radio kan, jadi promo. Nah, ketika gue masuk Kompas TV itu, boleh disebut gak sih? Boleh, Ya pokoknya sebut aja. Suci Kompas TV itu, posisi gue udah manajer. Oke. Gaji gue udah 8 digit loh waktu Ini di itu. Sony ya? Bukan, di DRM. DRM. Setelah oke. Sony. Setelah Sony. Jadi posisi gue udah lumayan lah gitu. Terus gue resign kan, karena itu kan harus karantina. Jadi gue Iya. harus memilih, oke lo mau lanjut apa nggak? Kalau lo mau lanjut lo harus lepas pekerjaan lo karena ini melibatin karantina. Terus gue pikir, pada itu gue mikir ya udahlah gue udah kerja 6 tahun nih, kalau sampai gagal gue balik bawa CV, ada yang mau nerima gue nggak nih? Iya, Gue iya. datengin satu-satu Sony, Universal, Warner, apa gue datengin satu-satu tuh. Yaudah gue cobalah. Jadi gue mempertaruhkan segalanya di kompetisi itu kan. Jadi lo beneran resign sebelum masuk karantina itu? Iya, karena mau nggak mau harus resign memang kalau mau lanjut. Iya, oke. Karena kalau lo sampai di babak apa tuh istilahnya di acara yang lo suka juriin, babak pertunjukan apalah itu, iya, live show-nya gitu ya. ya lo harus karantina, nggak mungkin karyawan karantina kan. Nah ketika gue juara 3, kenapa juara 3 tuh pahit? Karena grand final itu 2 besar, Tinggal sedikit. tinggal sedikit lagi. Jadi juara 1 hadiahnya uang tunai, juara 2 hadiahnya uang tunai, juara 3 di fallback sama akun Kompas TV doang hadiahnya. Gua gak dapet apa-apa, gak dapet duit sepeser pun gak dapet gua. Gitu. Jadi grand final itu 2 besar.
Di season lo yang juara adalah Rian Adriandi Oh, iya. yang sekarang jadi kemarin produserin Nusa ya. Dia Betul. sekarang fokusnya di animasi. Dia sekarang lagi mau bikin juara animasi juga nih baru. Betul, mau bikin animasi Jumbo Jumbo. namanya. Juara 2-nya Mas Akbar yang sering sama Calontong sekarang. Iya, Insan iya. Nur Akbar. Gue juara 3, Bro. Itu gue yang pas tersingkir kayak gila gini amat ya udah, maksudnya gue pikir gue ninggalin kerjaan gue bakal apa kayak gitu, juara kayak apa, juara 3 kagak dapat apa. Lama tuh gue cengol tuh, bingung nggak tahu mau ngapain, tapi ya akhirnya ya. Tapi mungkin bedanya lo sama juara-juara di Suci pada saat itu, mereka dikasih hadiahnya di jereng di depan. Betul. Kalau lo ntar dulu Dennis, tapi Iya. abis itu hadiah lo paling gede di antara Asik. lain. Oh ya, dia yang gue cari sendiri ya, bukan dari mereka ya. Iya, tetap sih sebenarnya itu salah sendiri lagi ya di luar itu ya. Tapi beruntung momen sih, maksud gue pada waktu itu kan komika dikit ya. Maksudnya itu kan angkatan pertama. Iya, season 1 tuh ya? Season 1. Jadi stand up baru lahir. Jadi atensi juga besar. Gue sampai masuk halaman depan koran Kompas waktu itu. Koran fisik gitu ya. Iya. Jangan terakhir sebelum gue orang Cina masuk Kompas, jangan Edi Tansil jangan. gue masuk Kompas. Tahun berapa ya di Tansil ya? Edi Tansil Sampai sekarang kan belum ketemu ya? Masih buron Masih kayaknya. buron. Gue bukan keluarga Edi Tansil by the way ya, marganya aja beda. Anyway, gue masuk halaman depan karena Kompas bikin feature tentang boomingnya stand up comedy ini. Front page, ada gue, ada Sadiah Ma'ruf, ada ada Mosidi kalau nggak salah, ada Rian. Gue yang wow, gila banget ini, apa ya, momennya memang pas banget. Jadi gue Coverage-nya luar biasa ya. terbantu momen juga sih. Oke, tahan Mas Ernest. Sebelum lo lanjut ngobrol, gue pengen mesenin lo sesuatu dulu. Asik. Dari- built-in bukan ya? Ya, dari mana coba? Kira-kira dari mana? Gue pesennya di mana? Takut salah jawab nih. Pesan apa dulu nih? Pesan hadiah buat lo. Oh, pesan hadiah buat Jadi gue. tamu di sini selalu dikasih hadiah. Oke. Gue pesan di mana kira-kira? Di Blibli Iya, bukan? iya. Pertanyaan macam apa? Dia punya fitur 2 jam pasti sampai. Udah. Nanti Oke, kita 2 jam ngobrol, pasti sampai. Ntar tiba-tiba hadiah datang. Baik, Oke. oke. Seorang Ernest Prakasa. Wis. Lu tuh sebenarnya dari awal kecil gitu ya. Cita-citanya tuh emang pengen ada di entertainment gak sih Mas Ernest? Enggak sih, cita-cita sih enggak. Anak kecil mana tahu sih, no, cita-citanya. Enggak, Lu pas. lagi kecil, cita-cita lu apa? Nggak punya. Enggak ada kan? Nggak punya. Kita Gue kan sampai enggak. SMA aja nggak punya cita-cita. Iyalah, kita nggak tahu. Cuman gue dari kecil suka influence dari bokap gue. Dulu tuh bokap gue tuh kalau kita di mobil dia nggak muterin musik, Dia dengernya. lawak. Oh iya. Mm-mm. Jadi dia punya kaset. Kaset. Oke. Jadi macem-macem, Dono, iya of course, Sri Mulat, Sersan Prambors tuh almarhum Om Sis NS, Iya. Jayakarta Group, Jojon, almarhum Om Jojon dan Komplit teman-temannya, banyak segala macem. Jadi gue tuh dengerin di rumah, bokap gue kadang setel pakai kompo gitu, dengerin lawak. Terus emang dia juga tipenya yang, lu tau gak sih kalau di kumpul keluarga kan suka ada satu om-om yang suka dead jokes gitu. Nah itu bapak gue kalau di keluarga gue lagi. Jadi Lu nggak bagian tahu. kayak apaan sih Pak gitu ya. Iya, tapi genetiknya nempel kayaknya. Jadi di kelas juga gue suka nyeletuk-nyeletukin guru yang kelas clown gitu tipe-tipenya. Jadi ya, tapi ya nggak tahu kalau itu akan jadi jalan hidup sih gitu. Terus lo sadar pertama kali kayaknya ini bisa dibawa ke arah yang lebih serius tuh pas ngapain? Bukan pas tiba-tiba ada pengumuman dibuka audisi Suci season pertama gitu, enggak kan? Dari Pas sebelumnya. kuliah kan gue siaran. Oh ya. Pas kuliah gue siaran. Terus gue sempat ikutan VJM TV di Bandung Supermall tuh dulu, namanya belum Trans Studio Bandung tuh. Yang menang Daniel. BSM. Pas angkatannya Daniel Mananta. Iya, ada berapa Daniel di MTV. Iya. Daniel Mananta yang menang. Tuh gue ikut tuh audisinya tuh. Kagak lolos of course. Terus ketika itu gue udah mengubur, udahlah emang gue Kayaknya nggak di situ gitu ya? Nggak di entertainment lah, siaran buat hobi aja, seru-seruan gitu. Jadi makanya begitu lulus kerja, gue menikmati marketing karena menurut gue dunia marketing itu membuka ruang buat kreativitas gitu. Lu bisa berkarya lah di situ. Pas iklan stand up comedy itu gue baca di koran Kompas. Ya. Pada waktu itu kan nggak kepikiran jauh sampai harus resign dan karantina dan segala macam. Pikir lucu-lucuan aja. Ya udah gue datang, gue audisi. Ternyata ngelawak itu menyenangkan ya gitu, seneng gitu. Jadi pas ada beberapa fase audisi kok gue enjoy melakukannya. Akhirnya begitu, makanya begitu sampai di persimpangan apakah lu mau masuk ke final dengan harus meninggalkan pekerjaan, gue pikir gue coba deh ya, gue coba. Dan akhirnya efek yang
yang paling tidak diduga adalah ternyata itu jadi terapi buat gue gitu. Apa tuh? Buat gue berdamai dengan semua luka-luka batin gue dulu gitu. Jadi gue dulu tuh alergi banget kalau dipanggil koh tuh gue sebel banget gitu. Karena itu mengingatkan gue sama masa-masa yang tidak menyenangkan. Baik. Kalau gue nggak stand up sampai hari ini pasti gue masih bete sebel lah ya, kalau masih dipanggil sebel, Ko Ernest gitu, nggak suka gue. Karena mengingatkan sama masa-masa gue di era-era gue SD SMP yang identitas gue tuh menjadi sesuatu yang buat gue beban hidup banget gitu. Iya. Nah itu gue nggak suka banget. Tapi ternyata setelah naik ke panggung stand up, Lo jadiin bahan bercandaan, ketawain bareng, ternyata gitu ternyata, aja ya. Jadi lebih bisa berdamai. Iya, gitu iya, sih. iya. Lucu sih Mbak. Kan dalam kasus yang lebih ekstrim komika-komika lain yang cacat fisik. Kalau lu tau Dani Aditya nggak? Yang pakai kursi roda. Tahu. Dani Aditya itu gue inget banget. Gue pernah undang Dani Aditya jadi opener gue ketika gue bikin stand up special di Teater Besar Jakarta 2017 Tengah Jalan. Itu Dani Aditya opening joke-nya gini. Saya cacat dan saya sudah menikah. Yang jomblo mana suaranya? Wih, ya kasihan, makanya cacat dong. Nah, ini ya, ini adalah contoh betapa hebatnya stand up comedy buat gua gitu. Gua nggak bisa melihat ada hal lain yang bisa memberikan ruang kejujuran buat orang-orang yang kayak gini gitu, orang kayak gue, orang yang dalam fase yang lebih ekstrim kayak Dani Aditya yang udah cerebral palsy, kakinya lumpuh pula gitu. Jadi ya thank God for stand up comedy sih. Yes, luar biasa. Coba dong stand up dong. Wah, kenapa tiba-tiba gue dulu stand up? Coba dong. Gak bisa Ko Ernest, gak bisa. Itu gak bete kan barusan gue manggil Ko Ernest? Enggak, kan dulu kan ya? BT-nya dulu. Nah, lu tadi belum cerita tuh, setelah lu akhirnya menjadi juara 3 yang tidak dapat hadiah itu, Iya. dan acara kan selesai. Betul. Terus lu dihadapkan dengan kenyataan nih, gue bangun pagi udah gak ada acara yang harus gue ikutin nih. Betul. Apa yang lo lakuin tuh abis itu? Waktu itu kan gue pernah bikin plan kalau gue sampai pas gue resign dari kantor, gue memberikan waktu diri gue 6 bulan. Oke. Kalau 6 bulan gak ada masa depannya, gue balik kerja lagi gitu. Jadi dari 6 bulan itu 3 bulan udah habis di kompetisi, tinggal sisa 3 bulan lagi gue ngapain ya gitu. Mikir. Salah satu hal yang sering gue tontonin untuk referensi kita sama-sama stand up itu kan video-video luar di YouTube. Ya. Chris Rock lah, waktu itu eranya lagi Russell Peters ngetop ya kan segala macam, dan tuh gue perhatiin orang-orang ini kok keliling dunia ya gitu. Bukan cuma keliling Amerika, keliling Inggris, keliling dunia gitu. Terus gue pikir di Indonesia belum ada nih yang Russell Peters juga nyampe ke Indonesia ya? Bahkan iya, pada waktu itu belum. Cuman maksud gue lihat, oh ternyata stand up itu bisa kayak musisi ya, bisa tour gitu. Oh gue bikin tour aja gitu. Di Indonesia belum ada waktu itu tour stand up. Tapi kalau gue tour, siapa yang mau nonton ya? Maksudnya gue hanya bermodalkan juara 3 ini, terus gue ke kota-kota di luar pulau, gue jualan tiket gitu. Gue pikir udahlah, ragu gue. Terus mau gue pendem tadinya, tapi terus istri gue bilang, kalau kamu tidak lakukan itu sebagai komika pertama yang melakukan tour, itu tidak kamu lakukan, terus ada orang lain yang akhirnya berani melakukan, kamu nyesel apa enggak? Dia. Terus gue mikir, anjir kalau sampai gue nggak melakukan ini, padahal gue punya kesempatan jadi yang pertama gitu, tidak gue lakukan, kayaknya gue bakalan nyesel banget sih gitu. Karena sekali lo melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, orang lain lo nggak bisa nandingin gitu. Iya benar. Orang bisa bikin yang lebih siapapun besar, akan jadi followers lo ya. Betul. Orang bisa bikin lebih besar, lebih hebat, lebih mahal, tapi lo nggak akan bisa lebih pertama dari yang pertama. Jadi akhirnya gue lakukan, pakai tabungan. Dengan modal nekat modal nih gue ya? waktu itu gue punya rekening 40 juta gue inget. Jadi anak gue udah harusnya masuk playgroup waktu itu. Dengan uang itu juga harusnya? Kamu nonton Barney aja dulu ya, duitnya mau papa pakai. Jadi anak lo mundur masuk playgroup, nggak masuk playgroup sama sekali bahkan akhirnya. Nggak ada playgroup, udah lah luxury. Papa juga langsung TK baik-baik aja, udah nggak usah playgroup. Jadi gue bikin tour 10 kota. Awalnya cuma 5 kota, and then ada sponsor masuk, kita terusin deh 5 kota lagi. Jadi datanglah gue ke beberapa kota, ada yang paling tinggi tuh gue inget Bandung 200-an menontonnya, tapi ada juga kota yang 30 orang, 40 orang juga ada. Sampai ketika kita sampai di kota ke-6, udahlah kita bikin yang agak gede yuk di Jakarta sebagai penutup. Akhirnya kota ke-11 akhirnya di Jakarta di GKJ. Itu Meremlek Tour 2012. Stand up comedy. Dari situ jadi modal buat gue dapat publicity lagi, media ngeliput, wah ada tour stand up comedy. Akhirnya apalagi kan materinya soal
kental banget sama si Cina-Cinaan itu kan, bahwa oh ternyata materi yang sensitif bisa jadi komedi gitu. Akhirnya jadi berita, akhirnya gue dapat exposure lah. Jadi I built my career on that exposure dari tour yang gue lakukan, kira-kira gitu. Itu bisa dibilang jadi stepping stone yang sangat baik menuju karir lo berikutnya ya. Banget. Nah, itu turnya akhirnya berjalan berapa lama? 3 bulan? Kurang lebih ya dari Maret April kalau nggak salah hampir 4 bulan sih karena ompong-ompong. Berarti gitu. udah beres dong 6 bulan yang pengen lo coba itu? 6 bulan yang pengen gue coba itu sebenarnya adanya di tengah-tengah tour itu sih. Oke. Jadi turnya nyebrangin 6 bulan itu. Tapi by the time gue melakukan tour itu, gue Lo udah merasa langsung dapet I ini love panggilannya di sini I love kayaknya ya? this, I love doing this gitu. Walaupun jadi tour itu kan di sela-sela sama ngamen lah off air. Kalau komedian tuh ngamen off. Yang gue pengen cerita nama lu awal-awal, namanya juga kan masih awal ya. Datanglah sebuah brand datang ke gue. Kita mau bikin tour nih. Elo, Marcelo Tahitu. Marcelo Tahitu, Elo mau tour 6 kota. Oke. Kafe ke kafe. Lu yang opening stand up dulu. Jadi lu stand up, abis itu Elo manggung. Iya. Wah, ini gue baru lulus dari Suci banget nih, baru Januari kalau nggak salah tuh. Kan Suci beres Desember. Wah, gue pikir nih nganggur gini. Ya deh, sikat gitu. Kotanya apa aja? Oh, ya nanti kita ke Palembang, ke Medan, bla bla bla. Ternyata itu bukan kafe, bro. Apa tuh? Night club. Jadi, gua emang crowd gua emang di daerah biasanya Betul. seperti itu. Betul, gua manggung Nyebutnya tetap kafe. tetap kafe, Iya. tapi gue manggung kok rundown gue 1:30 pagi. Orang udah nggak ada yang sober. Selamat datang. Turun gitu. Pengennya elo ya. Itu gila, gue kayak ini gue masih ijo loh, masih belum experience gitu. Iya. Udah dihadapin sama begitu, itu gila sih, itu kayak dipelonco parah sih. Per kota gope kalau nggak salah gue dapet. Berapa? Biaya ospek gue gope. Talk setnya berapa lama tuh? Lo harus stand up? 20 menit sebenarnya. Wah, 20 menit. 20 menit. Di tempat seperti itu dengan Hancur, crowd bro. yang sebenarnya nggak Hancur, sabar pengen menantikan Hancur, performance setelah lo itu lama banget Wah, sih itu rasanya. Gila sih, itu pengalaman ngeri banget sih. Tapi mantap sih Mas Ernest. Iya. Abis itu lo selesai tur-turan dan ngamen-ngamen kayak gini kan akhirnya lo sampailah nih ke industri perfilman. Itu nyambung sana gimana sih? Nyambung sananya tuh ada 2 hal penting menuju ke situ. Yang pertama, gue menulis buku dulu. Oh iya, buku ngenes jadi ya? buku ngenes itu kan isinya kumpulan jokes-jokes gue. Yeah. Gue rangkai jadi buku ngenes. Oke, ngenesnya bestseller. Akhirnya muncul ngenes 2, ngenes 3. Jadi dari mulai masa kecil gue sampai gue udah punya anak diceritain semua di situ. Tapi at the same time terjadilah Comic 8. Film Comic 8 adalah ketika Anggi Umbara lagi booming stand up komedi, kita kumpulin yuk bikin film komedi rame-rame. Avengersnya stand up komedi gitu ya ceritanya. Iya kali ya. Ya udah, Comic 8 booming dengan penonton 1 jutaan ketika itu, besar banget. 2013 atau 14 Comic 8 yang pertama, gue lupa. And then gue mulai belajar acting, maksudnya mulai terjun ke film. Dari situ ditawarin sama, pernah main di filmnya Star Vision juga sekali. Abis itu Star Vision nawarin. Itu komedi juga? Enggak, film serius? Drama komedi sih. Oh, Drama komedi. Gue syuting di Beijing sama Adipati Dolken waktu itu. Terus setelah itu produsernya nawarin gue memfilmkan buku ngenes. Tapi sebelum cerita tentang itu, dari lo bikin buku ngenes yang pertama sampai akhirnya keluar film ngenes. Film ngenes itu adalah film produksi pertama lo kan? Betul. Nah itu berapa tahun tuh jaraknya? Buku yang pertama tuh 2013. Ya setahun sekali sih bukunya. Ya. Jadi ngenes 2013, 2014, 2015. Nah 2015 itulah gue bikin syuting film ngenes. Tayang film pertama gue yang gue bikin itu Desember 2015. Itu film pertama ngenes. Gila, cepet banget loh itu Mas Ernest. Maksudnya kayak Cepet ya? Iya kan? Maksudnya kayak banyak orang yang kayak udah nulis. Iya. Ini kayak 1 tahun, 2 tahun tiba-tiba udah jadi film aja. Iya sih, iya sih. Sejujurnya gue juga pas disuruh bikin film, gue bilang, Pak, saya kan pernah main film ya, saya lihat kerjaan sutradara itu kayak apa, saya nggak punya kemampuannya. Gue bilang, Jadi waktu ditawarin tuh lu belum pernah mensutradari apapun kan? Boro-boro, apa bakal gue tiba-tiba jadi sutradara? Sementara gue liat Anggi Umbara, gitu, saya taruh kamera sini. Tapi kan lu pernah
Apa? Stand up di nightclub. Anggi Umbara nggak pernah. Apa manfaatnya itu buat karir sutradara Maksudnya gue? keberanian lo udah ditempa di situ. Iya sih, tapi akhirnya gue ngobrol sama Raditya Dika karena kebetulan kan dia dicemplungin jadi sutradara oleh produser yang sama. Oke. Jadi gue nanya, Dit, kenapa sih Dit lu dulu berani? Gue bilang, ya gini-gini diceritain emang Pak Parwes dari Star Vision punya track record melahirkan sutradara-sutradara baru. Jadi Grooming ya. iya, Bayuska, Gina Esnur debutnya di Star Vision juga, Fajar Nugros dan banyak lah yang mengawali debut penyutradaraan di situ. Jadi dia Radit ngasih rekomendasi, dia udah punya track record untuk ngebimbing sutradara baru kok, lo nggak usah khawatir. Ya udah, atas karena kami semua mengidolai Raditya Dika ya kan, ingin semua seperti dia, punya rumah beli cash dan Alphardnya 2. Jadi Motivasinya sama kayak orang milih untuk memutuskan main sinetron ya. iya kayak mau join MLM juga tipis-tipis. Jadi akhirnya gue denger masuk akal, oke lah. Gue pikir gue coba deh, kalau gue nggak suka, kalau gue ternyata nggak bisa, paling nggak gue nyoba. Prinsip gue dari dulu gitu sih, no. Coba dulu lah. Kalau nggak suka ya udah, coba dulu. Ya ternyata begitu nyoba ngap-ngapan sih, maksudnya overwhelmed by the work gitu. It's just so hard gitu. Gue nggak tahu apa-apa, terus nggak semua kru welcoming kan, tiba-tiba ada sutradara out of nowhere, ada kru yang membimbing, ada kru yang apa sih ini bocah gitu, macem-macem lah gitu. Ngapain sih ini sosok jadi sutradara gitu ya, ada juga gitu ya. Siapa lu gitu. Jadi tapi yang akhirnya bikin gue kayaknya gue harus nyoba terus adalah sebenarnya respon orang. Lu tau nggak? Ketika nge-nest release, gue dapat beberapa message dari teman-teman SMP gue. Lu tau nggak isinya apa? Apa? Kira-kira apa coba? Isinya harusnya nyelamatin kan? Nyelamatin. Ada nyelamatinnya, tapi selanjutnya agak tidak terduga buat gue. Apa tuh? Minta maaf. Oh iya. Oh karena kisahnya ngebully- terangkat di karena ngebully gue ketika Nih. SMP. Jadi film Ngenes itu buat teman-teman yang belum nonton, gue ceritain gue dibully dari SD, SMP, Ya, dicina-cinain cerita tentang si Ko Ernest sama Mamera juga ada di situ. sampai pada titik gue memutuskan gue nggak mau punya istri Cina supaya anak gue nggak senasib. Nah itu mungkin orang kaget kali ya, Iya. dipikir segitunya Nes, ya segitunya. Ya istri gue sekarang pribumi, maksudnya keputusan itu udah gue buat dari gue SMP gitu. Kayaknya Solid tuh ya udah. Anak gue jangan sampai nih nasibnya kayak begini nih, kasihan nih ntar gitu kan. Walaupun keadaan sekarang nggak separah dulu gitu. Tapi ketika nonton filmnya temen-temen gue, sorry ya gila, ternyata segitunya ya gitu. Dan di titik itu gue baru sadar bahwa ternyata film itu powerful ya gitu. Film tuh bukan cuman orang nonton komedi loh, gue bikin komedi loh padahal gitu. Tapi orang nonton dapat sesuatu yang tidak gue duga. Dan hal itu terulang lagi di Cek Toko Sebelah, terulang lagi di Susah Sinyal. Imperfect juga. Ya udahlah, gue emang gue seneng bisa ngasih sesuatu buat orang gini, gue enjoy gitu. Iya. Lo kan udah nyobain banyak hal ya. Kalau Belum berangkat nyanyi dari... sih. Nyanyi gue pernah sih vokalis waktu kuliah ya, tapi nggak. Nanti kita tantang ya. Kita ada cemerlang. keyboard loh di sini. Lo tadi kan nantang gue stand up. Barter ya, gue nyanyi lu stand up, deal. Oke. Mas Ernest, di antara sekian banyak hal yang udah lo coba, lo kan kayaknya emang ngelakuin karena lo seneng. Jadi gue Yeah. yakin semua yang lo lakuin itu pasti lo bawain dengan sepenuh hati. Kayak Betul. jadi director, Yeah. stand up comedy, even jadi orang marketing gitu. Iya. Tapi sebenarnya lo tuh pengen dilabeli, walaupun kita semua pasti nggak pengen dilabelin apa-apaan ya. Oke. Tapi kayak gue pengen orang lihat gue ya, gue musisi gitu. Kalau Oh lo iya oke. Kalau suruh milih satu ya? Iya. Komedian. komedian ya. That's because that's my first love gitu. Dan semua ini terjadi karena komedi. Jadi kalau disuruh milih, kalau gue misalnya ngisi acara seminar atau apa gitu, misalnya yang ditulis Eros Prakasa sutradara, aktor, udah gini aja. Komedian, filmmaker kalau boleh, kalau nggak boleh komedian aja gitu. Oke. Jadi kalau suruh milih satu. Sebagai komedian tuh highest moment dan lowest moment lo apa? Lowest moment yang nightclub tadi mungkin. Nggak ada yang lebih lo lagi ya? Kalau sebenarnya corporate gignya komedian tuh tragis bro, nggak kayak nih ibaratnya lo ya musisi, lo tampil di acara corporate gala dinner gitu. Iya. Pahit-pahitnya penonton nggak peduli. Nggak peduli. Lu mah asik sendiri aja kan. Iya. Apalagi lu curang bertiga bisa ngobrol ya Iya. kan. Bodoh amat penonton nggak nonton, kita mah asik aja sendiri Iya. gitu. Lah kalau gua kan Sendiri, sendiri ya. iya. Kalau gua lempar krik. Nggak dibales. Jadi momen-momen kayak gitu tuh buat kita kayak makanan sehari-hari lah kalau job corporate, sampai akhirnya banyak komedian termasuk gue yang akhirnya nyerah dari panggung corporate. Syarat gue kalau corporate, kalau round table gue nyerah. Kalau settingnya misalnya ada seminar, settingnya orang pada duduk di kayak di classroom gitu. Iya. Oke, hayu gitu. Tapi kalau udah meja, makanan segala macam,
nyerah gue. Itu jujur juga untuk kami para musisi juga merupakan challenge terberat tuh kalau misalnya pas udah nyampe ke venue tiba-tiba ngeliat kayak gimana sih tempat panggungnya. Wah, round table. Round table. Tapi gue tau gak lo pengalaman round table gue yang paling ekstrim? Apa? Gue pernah di Palembang, gue inget banget. Otomotif nih, gue stand up, ya kan? Round table. Itu yang kumpul di situ dealer. Kayak Jadi, dealer. Ini perusahaan otomotif mau launching mobil baru gitu. Jadi, oke, sekarang itu stand up comedy. Ernest Prakasa. Ternyata dengan genius gue nggak tahu dapat brilliant idea dari mana. Sesi gue itu dibarengin dengan sesi ketika gue stand up. Salesnya nyebar ke masing-masing meja. Jadi Pak, kalau Bapak ambil sekarang ini kita ada penawaran khusus. Pas lu lagi tampil. Pas gue tampil, salesnya duduk satu. Jadi Pak, kalau penawaran khusus sih Bapak kalau ambil sekarang nih, kalau Bapak DP sini, ya kenapa begini banget nasib gua, sedih banget. Gue berdua recruiting tuh waktu itu. Tapi tampilnya nggak berdua, gantian gitu. Jadi ya udahlah. Gitu. Oke. Kalau highest sebagai komedian ya, pas tampil menurut gue highest point gue ketika tour stand up gue yang kedua. Tour stand up gue itu yang kedua itu judulnya Illuminati. Kalau lo pernah denger. Illuminati tapi Cina. Ya. Gue paham. Kalau gue bawain sekarang, luar biasa keberanian Anda. Materi kayak gitu nggak akan bisa. Iya. Jadi gue mengenang masa-masa itu dengan sangat bittersweet, kayak we were there once gitu. Kita pernah sebebas dan seasik itu gitu. Tapi sekarang gue rasa gue nggak yakin itu bisa diulang gitu. Emang kalau sekarang kayak gimana sih keadaannya? Sekarang keadaannya orang gampang di cancel, terlepas di gampang di cancel, orang gampang terlena atau teralihkan perhatiannya oleh sebuah konten yang not necessarily representing the truth. Misalnya video gitu. Kayak video lu cuplik dikit gitu. Kayak ini contoh yang paling potongan bagus video belum lama ini nih. Joe Rogan. Joe Rogan. Podcaster nomor 1 bermasalah karena ada orang nyebarin, gue lupa di TikTok apa di Facebook, klip kompilasi dia ngomong N-word yang sangat sensitif di Amerika. Pasti. Padahal ternyata setelah dilacak itu tuh konteksnya macam-macam. Termasuk diantaranya misalnya dia bilang gini, gila masa di acara itu dia ngomong N-word. Nah dia jadi lagi nyeritain ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi kan dia ngeluarin dari mulutnya. Klipnya potong. Bener-bener cuma sekata itu doang ya? Sekata itu doang diambil dikompilasi. Dan hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu. Jadi itu ancaman terbesarnya. Kalau lu tiba-tiba di omongan lu di spin out of context, dicuplik sebagian, bahkan yang gue pernah ngalamin langsung, gue gak usah sebut kasusnya lah. Pokoknya gue ngomong sesuatu. Gue ngomong sesuatu, gue membahas sebuah fenomena. Fenomena tapi gue gak nyebut nama, gue gak mengacu ke satu orang spesifik. Di TikTok, video gue ketika gue ngebahas fenomena ini ditempel sama foto orang. Jadi seolah-olah gue lagi ngomongin orang ini. Padahal sebenarnya emang ngomongin orang itu? Enggak. Sama sekali enggak. Orang abis itu gue teleponan sama dia, kenapa? Gue nanya sama dia, kenapa jadi ke lu ya? Terus dia yang ngasih tau gue, ada videonya di TikTok bro. Video lu ditempel sama foto gue. Gila. Nah kayak gini-gini nih yang sekarang membuat kita semua jadi hati-hati deh. Bukan soal nggak berani atau bukan soal kicep atau apa whatever lah, tapi ekstra hati-hati aja, terutama kalau soal sosial media ya. Kalau lu bikin event tertutup, bikin stand up special, itu pun juga kadang-kadang masih suka bocor dong kan. Pernah juga ada kasus kan di acara roasting itu. Betul. Tapi resikonya lebih kecil lah. Dibanding lu memang lu sadar diri aja kalau ini sosial media ya lu harus hati-hati. Gitu. Sekarang udah bukan mulutmu harimaumu saja ya, tapi jempolmu harimaumu juga. Betul. Oke. Kalau misalnya ada nih Blibli Friends di luar sana yang lagi nonton Ernest Prakasa, kayak aduh gue pengen banget jadi kayak Ernest Prakasa deh, pengen. Oh, jadi Cina susah sih kalau bokap nyokap lo bukan ya susah. Nggak bisa gitu caranya. Pengen jadi komedian sukses seperti Ernest Prakasa. Pengen jadi komedian. Menurut lo pengen jadi Cina. Di dunia yang sekarang udah lebih maju dibanding zaman lo ikutan suci dulu. Iya. Apa sih tips yang bisa lo kasih ke mau jadi komedian atau mau jadi filmmaker apa spesifik di komedian? Komedian kali ya. Komedian, mau jadi komedian. Sekarang kan channelnya udah banyak ya. Ya pertama cari keunikan lo, kenapa lo bukan cuma lucu, kenapa lo
berbeda, apa sih perbedaan yang bisa lo kasih dibandingin sama orang-orang lain. Dan yang kedua, ini yang paling penting sih, apalagi buat teman-teman yang berusia muda ya. Jangan lupain proses itu aja. Sekarang orang tuh kayak baru effort dikit tuh udah berharap banyak gitu. Kayak gimana tuh? Contoh kasusnya Maksudnya gimana? kayak yang dijadiin referensi itu orang-orang yang viral gitu. Kayak pengen kayak si ini, tapi nggak tahu kalau ya kadang-kadang ada sih orang yang cukup beruntung untuk viral ya. Maksudnya baru effortnya belum First lama attempt langsung dar gitu ya. atau baru attempt ke beberapa udah bang gitu. Tapi kan itu kan kayak it's a fluke, it's not something normal gitu. Jangan lo jadiin patokan gitu. Itu justru yang beda ya maksudnya. Itu justru yang beda. Yang normal adalah lu butuh waktu berproses gitu. Bicara komedian, gue sering ngasih contoh teman-teman gue sendiri. Lu kalau sekarang lihat misalnya komedian-komedian yang top ya, angkatan gue misalnya sekarang kita sebut siapa deh yang semua orang tahu, Uus. Semua tahu Uus. Coba lu flashback deh, Uus yang sekarang nih dengan karakter dia yang seperti itu baru ketemu kapan sih? Kayak setahun 2 tahun terakhir. Sementara dia muncul dari 2012, 2013, bertahun-tahun dia mencari apa sih identitas gue gitu. Baru sekarang udah bener, wah karakternya udah jadi banget dan itu butuh waktu gitu. Regen misalnya dengan marah-marahnya, kan nggak dari awal dia stand up udah ketemu, oh persona gue, keunikan gue, butuh waktu buat nyari, najemin, nguatin itu butuh waktu. Jadi mau lu komedian mau in general ya, maksudnya manfaatin sosial media buat jadi galeri dan jadi portfolio lu, tapi ya jangan lupa sabar gitu. Followers nambahnya pelan-pelan ya, sabar aja, keep making contents. Keep doing the things you like. Itulah kenapa tadi gue bilang pasti cuan, pasti happy. Karena kalau lu nggak happy ngerjainnya, ya lu cepet nyerah gitu. Karena lu you don't love the process gitu. Yang dicari jangan cuannya ya. Iya cari happy-nya. Cari happy-nya. Pokoknya nggak mungkin ada, kalau gue nggak percaya gitu. Maksudnya sesuatu itu ya prosesnya. Jangan memandang proses sebagai hal yang, aduh nggak apa-apa deh gue kuat-kuatin, yang penting nanti gue sampai di sana gitu. Gue nggak believe banget sama yang kayak gitu, karena iya kalau lu nyampe gitu. Kalau lu nggak nyampe terus waktu yang lo buang ini buat apa gitu. Kalau lu pas prosesnya itu juga lo harus happy exactly. Paling tidak kalau tujuan lo nggak tercapai sesuai yang lo impikan, at least prosesnya buat lo enjoyable gitu. You live the life you wanted. Kalau misalnya nggak apa-apa deh gue menderita tapi nggak apa-apa demi tujuan itu. Iya kalau amin kalau tercapai. Ntar taunya pengen ikutan juara 1, taunya cuma juara 3 ya. Iya kan. Nggak dapat hadiah apa-apaan ya. Tapi yang penting lo happy ngejalaninnya. Happy. Nah ngomongin soal happy, lo sempet berkesempatan untuk kerja sama bareng Mbak Mera beberapa kali kan? Betul. Imperfect. Iya. Terus abis itu? Sebenarnya Imperfect tuh film ketiga yang gue ngedirect bareng dia. Pertama Mili Mamet, yang pertama gue. Kalau skrip mah dari film pertama dia udah involved. Tapi kalau ngedirect bareng itu Mili Mamet, Susah Sinyal, Imperfect. Nah, lebih bahagia kerja sendiri atau kerja sama istri? Ada. Susah ya kalau misalnya berantem di set, ambek kasur masih berantem jadinya. Sometimes, tapi gue harus akuin it brings the best for the work gitu, for the project menurut gue. Karena perspektif kita beda, latar belakang kita beda. Tapi paling tidak benang merahnya kita ada di koridor, ibaratnya seleranya deh gitu. Mungkin perspektif nggak selalu sama tapi seleranya gitu. Jadi dari sekarang nih lu sama pacar apa tunangan ya sekarang? Pastiin dulu nih seleranya sama nggak gitu kan. Gitu. Jadi seleranya udah matching, jadi kerja bareng juga. Kita kalau belanja sama-sama di Blibli sih. Oh iya sih. Berharap jadi suami istri BA dua-duanya ya. Iya jadi karena selera kita dari zaman pacaran nonton film nggak jauh beda lah gitu. Terutama film ya. Kalau musik, gue musik sama dia jauh banget. Gue tuh kenal nih, gue Lu sukanya musik gue keras kenal, ya? Enggak juga. Juga? Gue suka rap, gue suka alternatif. Gue kenal dia terus gue lihat pertama kali kenal nih koleksi CD yang di mobilnya. Lu tau nggak apa? Massive Attack. Bjork, Nine Inch Nails, gelap amat nih musik apa ini gue puyeng dengerinnya gitu, kagak apa trip hop gitu gue nggak ngerti, Portishead gitu yang gila apa ini musik stres gue dengerinnya. Tapi ya untungnya kalau secara film nyambung, jadi kita kerja bareng juga nyambung, happy, dan itu sih gue merasa banyak hal perspektif dia yang kalau nggak ada dia mungkin gue nggak kepikiran gitu sih. Oke. Dan sekarang lo juga lagi merintis. Gue sering lihat di Instagram lo posting interview banyak orang juga ya. Oh iya, belajar
Iya, belajar bikin YouTube nih kita. Belajar bikin YouTube. Kita di H Corp di manajemen gue baru awal tahun ini mulai seriusin YouTube. Kita pernah punya channel tapi kita nggak aktif gitu. Nah, oke. Sebelum lanjut ngomongin soal YouTube-nya sih, hahaha ini tadi belum sempet gue tanyain. Itu terjadinya berarti di tahun berapa ya? Ketika gue punya teman namanya Dipa. Ya, gue kenal sama Dipa. Iya, Dipa kerja waktu itu, dia mantan orang radio juga. Dia kerja di salah satu provider seluler. Akhirnya gue aja, lu manajerin gue lah. Awalnya dia manajerin tapi kerjaan masih di kantor nggak dilepas. Baru di baru tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Nah begitu kita jalan, awalnya dia manajerin gue, kita nggak punya kayak artis manajemen, tapi and then sambil jalan kita ngelihat ada banyak banget talent yang they don't know where to go, they don't know what to do gitu. Jadi kita ngerasa kayak kita bisa share, kita bisa bantu develop, dan gue seneng gitu kalau ada orang bisa growing, dan gue kagum sama talentnya, dan kita growing bareng. Buat gue itu membahagiakan lah, seru gitu. Jadi akhirnya mulai talent pertama Ge Pamungkas waktu itu. Oke. Satu alma mater tuh sama gue. Sekolah ya, SMA Sekolah. ya? Dia satu angkatan bahkan sama gue. Oh alah, beda kelas tapi? Satu kelas juga. Udah kayak gitu gak waktu SMA kelakuannya masih jadi kayak... si G itu ternyata ngobrol sama Eros ujung-ujungnya ngomongin orang ya. Tadi Panji, sekarang G ya. Jadi si G itu kayak apa dia waktu SMA? Dia tuh paling muda di angkatan gue. Lahirnya tahun 89. Orang 88. Orang biasa 87 88 yang kayak gue 82, temen gue 81. Next terus. Emang mungkin komedian harus begitu ya? Terus jadi si G itu kerjaannya Gary ya, panggilannya dulu di sekolah. Iya, panggilannya Gary. Gary itu dulu kerjaannya dikerjain. Kerjaannya dikerjain. Tapi dia dengan senang hati. Bukan dibully juga sih, cuma kayak dia senang jadi clown aja. Iya. Dan pas ngeliat dia di stand up comedy kayak ini memang dunianya. Udah digariskan ya. Jadi yang pertama G, join ke hahaha. Iya, terus talent kedua tuh Soleh, karena Soleh gue udah berteman sama Soleh dari Soleh Solihun, dari gue udah berteman sama dia, udah kenal lama lah. Terus dia juga stand up, tapi kan dia bukan dari Kompas kan. Dia nggak ikut kompetisi, terus ya udahlah dia nggak ada yang ngurus, kita join. Sampai sekarang akhirnya di luar gue kita punya 8 orang komedian. Dan arahnya macam-macam. Ada yang arahnya fokus di filmmaker kayak Bene, kayak Aco. Ada yang arahnya ke content creator kayak Ardit, kayak Kristo yang terakhir, rekrutan terakhir kita, Kristo Emmanuel. Jadi ya buat gue menyenangkan aja sih, kayak setahun rekrutmen kita setahun maksimal 1, bahkan ada tahun-tahun yang kita nggak rekrut seperti tahun ini. Kita tahun ini lebih jadi fokusin. Jadi lo nggak pengen sembarang ngerekrut orang gitu ya, karena emang pengen di develop bener-bener. Bener, dan tahun ini fokus gue di ngembangin apa yang ada, makanya kita bikin YouTube buat kasih mereka panggung gitu. Dengan segala macam kesibukan lo ini, gue kalau jadi anak lo pasti bakal sering nanya deh, papa kapan punya waktu buat aku gitu. On the contrary sebenarnya gue banyak banget waktu buat anak, banyak banget waktu luang sebenarnya. Karena ya kayak film, makanya kenapa gue cuman mau bikin direct satu film setahun gitu. Kalau ini gara-gara warisan gue produce, biar gimana pun juga ngedirect sama ngeproduce energinya beda lah. Beda, direct bener-bener kayak intens banget gitu. Jadi tahun ini gue ngeproduce gara-gara warisan untuk Lebaran. Akhir tahun rencananya mau rilis Cek Toko Sebelah 2. Sekarang lagi ditulis naskahnya. Gue lagi nulis. Dan itu akan lo direct sendiri lagi? Itu akan gue yang direct gitu. Tapi most of the time, apalagi sekarang di rumah ini gue udah punya kantor sendiri di rumah. Ya gue banyak nolak kerjaan sih, gue sejujurnya. Iya, aduh pengen di rumah gitu, pengen santai. Iya, gitu. Gue yakin pasti anak lo agak dendam sama lo karena dulu nggak pernah masuk playgroup ya. Papa, masa kecilku tidak utuh. Sekarang kasih waktu buat aku, papa. Oh, jadi lo sekarang banyak kan kerja di rumah aja, Mas Ernest? Mostly kerja di rumah. Mostly di rumah nulis apa. Ya kalau lagi ada syutingan ya mau nggak mau cek lokasi dan segala pasti gini. Tapi pokoknya prinsipnya semaksimal mungkin bisa di rumah, gue di rumah. Apalagi kan sekarang setelah pandemi jadi lebih orang lebih biasa dengan digital, kerja Zoom dan segala macem. Oke, ini gue dari tadi nih ngelihat ke skripnya di blog mulu tulisannya. Kanino tanya gitu ya berarti ya. Oh itu penekanan. Penekanan, soalnya nggak gue tanya-tanyain. Beberapa kali lo sering kelihatan ngupload Instagram celetukan anak lo. Iya. Itu bisa ceritain gak sih Mas Ernest? Kayaknya anak gue yang kecil udah kelihatan gejala-gejalanya. Gejala-gejala ke arah lo ya? Genetik dari engkongnya nih udah kelihatan ini. Dari bapak gue ke si Snow yang kecil yang umur 7 tahun. Anak gitu. lo si Snow itu dulu pertama kali gue kira cewek. Iya. Sampai pas udah gede rambut dipotong, oh cowok. Iya. Asli banyak banget karena mungkin saking manisnya disangkain cewek. Ya celutukannya suka ya gitu suka tiba-tiba ya kocak aja gitu. Jadi
Mungkin memang arahnya mungkin nanti ke sana kali ya, nggak tahu juga. Karena dunia komedi juga. Mungkin, gue sih berusaha untuk nggak ini ya, dan gila anak sekarang ini banget ya. Tadi nih on the way ke sini, gue nonton Zoom sekolahan anak gue, Siska yang gede kelas 6. Jadi dia ada project kan mau kenaikan kelas, science project. Jadi lu harus presentasi di depan murid dan orang tua murid tentang Ada orang tua murid juga. orang tua murid juga tentang apapun yang lu pengen ceritain. Jadi ada yang nyeritain soal apa bedanya virus sama bakteri. Ya Allah. Ada yang ngerti gua ada yang gitu. cerita tentang pandemi flu Spanyol. Karena kan kita sekarang lagi Covid. Dulu pernah ada pandemi loh, Flu namanya Spanyol. flu Spanyol, diceritain flu Spanyol. Anak gue presentasi karena dia penggemar binatang, cerita tentang mamalia unik. Terus gue lagi gila kelas 6 SD. Perasaan kelas 6 SD gue lagi di Comberan, kita kan lihat ada lumut, cincau gitu. Itu kelas 6 SD gua Cari di depan makan ikan sekolah. cupang, apa namanya? Encu. Lihat encu di got ya kan, ijo-ijo, cincau gitu aja, sebatas itu gitu anak SD. Anak SD sekarang udah kayak begitu gitu. Jadi ya ngelihat gitu buat gue sebagai bapak-bapak ya, gimana caranya kita kasih fasilitasi aja lah. Mereka mau nyoba apa, yuk cobain deh. Gue nggak pernah tahu lu mau jadi apa, yang penting lu cobain deh gitu. Hal yang paling lo tanemin buat anak lo apa, Mas Ernest? Values sih. Values. Sama kayak freedom of speech juga gak sih Mas Ernest? Karena gue lihat lo salah satu orang yang gak cuma ke anak lo ya, ke kita-kita yang follow lo juga di social media tuh, kayaknya itu juga ya pengen lo sampaikan gitu. Freedom of speech, iya. Lebih tepatnya mungkin ini akan jadi capek sih kalau lo jadi orang tua, ntar lo ngalamin. Di satu sisi kan kita merasa, gue pengen mereka kritis, pengen mereka bisa argumen, karena negosiasi dan argumen kan life skill ya. Jadi di encourage, tapi capek loh. Ketika mereka emang Ketika udah mereka bener-bener bisa ya. Capek loh. Gue ngasih peraturan apapun pasti dinego, dan tapi gue mau membudidayakan kultur negosiasi itu, biarin aja biar dia latihan Jalan untuk terus nih jalan kritis, mikir oke, gue perlu alasan apa gitu. Anak gue udah punya HP yang kelas 6 SD, tapi belum gue kasih SIM card. Gue bilang ntar lu SMP baru Wi-Fi punya only ya? Wi-Fi only. Ntar SMP baru SIM card. Nego. Akhirnya bulan lalu gue kasih SIM card. Kayak gitu aja, jadi kayak melelahkan. Tapi ya ada yang harus kita energi lebih kalau memang pengen ada values yang baik yang kita bisa kasih sih. Terutama kalau anak gue yang gede, karena perempuan ya, secara mamahnya nulis buku imperfect ya. Ya self love gitu. Maksudnya you are who you are, lo nggak perlu insecure sama fisik lo kayak gini, temen lo kayak gitu, ya udah gitu. Jadi anak gue yang gede itu Sky, umurnya dia kelas 6 kan, sekarang umurnya 12. Tapi dari beberapa tahun lalu udah bibit-bibit jadi sangat feminis banget gitu. Kayak suatu hari kan, gue sekarang di rumah, sebelumnya di apartemen kan. Suatu hari dia pernah nanya sama bini gue gini, kenapa sih kok mama kadang-kadang dipanggil Bu Ernest, papa nggak pernah tuh dipanggil Pak Mei? Pertanyaannya sebenarnya kayak nggak ditanya juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, Ngapain ditanya kayak gitu? Equality gitu, kayak sabar bro, masih kecil lu gitu, mikirin amat kayak gitu-gitu. Jadi selalu kayak gue bacain buku Enid Blyton. Zaman buku kita kecil, gue bacain buku Enid Blyton. Itu kan Enid Blyton kan bikin buku itu tahun 80-an ya, masih patriarkis gitu. Betul. Di Inggris gitu kan. Jadi kalau ada petualangan tuh mau ke kastil, selalu yang cowok-cowok, yang cewek-cewek suruh nunggu, yang cowok-cowok yang pergi, marah dia. Emang kenapa sih emang cewek nggak bisa ikut, emang cewek kalah berani gitu-gitu. Gue bilang, ini dulu tuh dunia zaman tuh berbeda nak. Dulu zamannya berbeda. Dulu perempuan dianggap lebih lemah. Sekarang kita berjuang equality kayak gitu-gitu. Jadi harus jelasin panjang lebar. Wow, gue jadi berpikir nikah nggak ya? Canda. Lu jangan menjadikan gua alibi dong. Nyari-nyari alibi gua akhirnya. Tapi waktunya karena. Iya. Tapi gue minta tips deh dari lu. Apa tips apaan? Tips apaan? Enggak, kayak kapan lo merasa bahwa Mbak Mira itu adalah the one di dalam hidup lo? Gue tuh pacaran sama dia kan umur 20 ya. Ketika gue lulus kuliah dan gue merasa udah lulus, udah kerja, awet-awet aja umur 2005, gue married 2007, tunangan 2006 berarti gue umur 24. Ketika itu gue ngerasa udah umur 24, pacarannya udah 4 tahun, nungguin apa?
maksudnya apalagi gitu. Kita ngerasa nyaman-nyaman aja kan, ya udah apalagi kayaknya kita cocok ya coy, udah nikah yuk gitu. Jadi gue nikah muda banget. Mungkin my only advice to you would be and to all the couples ya, maksudnya teman-teman gue kalau nikah, maksudnya gue kalau nggak kenal amat sih sebenarnya gue nggak akan ngasih nasihat pernikahan, but since you ask, gue selalu merekomendasiin jangan langsung punya anak. Oke. That would be my advice. Kalau Karena Sky itu lahir setelah 2 tahun gue kosong. 2 tahun pernikahan. Karena menurut gue gini, I could be wrong ya, menurut gue gini, lo pacaran sama nikah itu beda. Ketika lo nikah aslinya keluar semua gitu. Nah itu kan butuh adaptasi. Yeah. Jadi adaptasi itu dulu. Sebelum ada adaptasi fase nih. berikutnya. Iya. Kayak lu mau dari ban putih nih, kan ada fasenya nih, nggak langsung ban hitam gitu. Yeah. Jadi ada, menurut gua langkahnya itu nikah itu aja adaptasinya tuh gila banget gitu. Tapi nggak segila kalau lu tiba-tiba ada makhluk hidup lain yang ikut memisahkan hadir, ya? tidur di antara kalian berdua gitu. Iya, Jadi iya. kalau adaptasinya langsung jebret, wah itu gokil sih. Bakal mental bakal sangat diuji gitu. Jadi gua akan merekomendasikan kalau bisa satu-satu deh, nikah dulu, udah nih, udah mulai kenal dunianya seperti apa, baru punya anak gitu. Bli Friends, tahan ya. Apa tuh yang ditahan? Itu kalau saya. Tapi ngeliat cerita lo tadi ya, kayak karir alhamdulillah sekarang sudah berjaya, terus abis itu keluarga alhamdulillah bahagia. Puji Tuhan. Apalagi Mas Ernest yang menurut lo masih menjadi impian yang Nggak ada. masih pengen lo raih? Nggak ada. Gue ada di sini juga, gue nggak pernah mimpi kok. Maksudnya gue jalanin one step at a time aja gitu. Jadi ya, oh ada peluang untuk gue nulis film, ngedirect film, cobain deh gitu. Oh iya, oke nih, happy gue kerjain. Ya let's keep doing it gitu. Oh gue udah pengen nyoba sesuatu yang beda dari komedi, makanya bikin Teka-Teki Tika. Yeah. Tapi mimpinya nggak ada sih. Nggak ada certain goal yang emang dituju gitu ya. Let's see what happen aja gitu ya. Let's see what happen aja. Buat gue hidup terlalu unpredictable untuk bikin long term plan. Ya lo kerjain aja apa yang pokoknya gue tahu tahun depan mau ngapain deh, itu aja. Gue tahu tahun depan mau ngapain, ya udah cukup buat gue. Yoi, dan yang pasti ntar lagi Ernest bakal merilis film Gara-Gara Warisan. Gara-Gara Warisan adalah sebuah drama komedi keluarga karena sutradara Muhat Kliaco, saya sebagai produser, akan tayang di bioskop tanggal 30 April. Ajak keluarga rame-rame nonton ke bioskop lagi. Iya, seru nih. KKN di Desa Penari, woi, ditunggu-tunggu Kuntilanak 3, Gara-Gara Warisan. Yes. Bakal seru sekali bioskop. Ayo datang ke bioskop, mari kita ramaikan bioskop lagi. Oke, sekarang saatnya kita pengen bagi-bagi hadiah juga buat Blibli Friends. Tinggal jawab aja di kolom komentar siapa yang paling cepat dan benar akan mendapatkan hadiah voucher dari Blibli. Pertanyaan pertama, siapakah salah satu komedian favorit dari Ernest Prakasa? Yang kedua, tahun berapakah Ernest Prakasa menjadi juara 3 di Stand Up Comedy Indonesia alias Suci? Langsung jawab, tulis di kolom komentar. Yang cepat dan benar akan dapat hadiah voucher dari Blibli. Pakai. Datang. Nah, fitur 2 jam sampai. Belum 2 jam udah datang. Belum 2 jam udah datang. Oke, kita cek. Apa nih? Ya, Mas Ernest sendiri deh. Ini bukan dummy kan ya, beneran ya? Beneran, ini kado beneran. Oke. Monggo silakan. Apakah gerangan? Waduh. Gua lihat-lihat di rumah lo tuh banyak terlihat Lego ya. Iya, betul sekali. Tapi sebenarnya yang main Lego itu bini gua. Jadi ini adalah kado untuk istri saya. Sayang, aku pulang bawa hadiah dari Blibli. Gua nggak cukup sabar bro bikin Lego. Dia tuh suka banget Lego ya. Dia tuh, Lo sampai punya satu area tersendiri buat iya. etalase Legonya Mbak Mira ya. Dan itu pun salah strategi. Jadi kayaknya dalam waktu dekat garasi itu bakal direnov jadi tempat khusus Lego, kurang gede area Legonya Pak. Emang benda ini memang mengagumkan sih. Kayak gini aja kan lo lihat dia dari satu bisa jadi ini dengan pieces yang sama gitu. Anda bisa dapatkan ini hanya di Blibli ya. Salah satunya di Blibli ya. Kita nggak mau ngomong ini cuma iya bisa sih, didapat nggak di hanya Blibli sih, ya. nggak hanya sih. Benar. Iya di Kid Station juga ada sih. Tapi kalau lu malas keluar rumah, Iya tentu saja. Pokoknya nggak cuma Lego aja Blibli Friends. Segala macam hal yang lo butuhkan dalam hidup ada di Blibli. Dan ada fitur 2 jam pasti sampai. Jadi jangan ragu-ragu. Pesan sekarang sebelum Isya udah datang. semua yang dibutuhkan dalam hidup ya, jodoh gitu bisa juga. Silakan coba. Bisa coba ya. 2 jam sampai tuh jodoh ya. Apa kalau kita nggak suka kan kita hanya menyajikan cepat, belum tentu cocok. Ya. Tapi kayak Ya. Lego kan salah Iya. satu
apa ya? Hal yang dominan di rumah kami. Iya. Seberapa besar lo memfasilitasi keinginan Mbak Mira untuk, kan kalau misalnya pasangan ada nih ya, misal nih suami istri, Iya. suaminya pengen banget ganti sepeda baru yang harganya mahal, Iya. terus akhirnya dia nggak berani bawa pulang ke rumahnya, taruh di kantor gitu. Nah Iya, kalau iya, iya. lo sama Mbak Mira tuh gimana? Iya, komunikasi aja sih. Karena Kadang-kadang Lego juga banyak yang harganya nggak murah. Iya, yang 8 digit juga ada Lego. Wow. Iya, jadi ya komunikasi aja sih, maksudnya akhirnya gue ada sisi positifnya juga, jadi nular ke si Snow juga jadinya belajar main Lego, dan buat gue Lego tuh memang ya buat kreativitas memang bagus gitu. Jadi yaudahlah nggak apa-apa gitu. Ya jadi ya memang lumayan sih, tapi kayaknya kalau dibandingin dia kan untungnya nggak suka barang-barang fashion yang branded ya, sepatu branded, tas branded enggak gitu. Jadi larinya ke kayak begini, ya udahlah nggak apa-apa. Aku ini kira alhamdulillah cuma Lego. Abis lihat dealnya, ya ternyata sama saja saudara-saudara. Belasan juta juga ternyata. Oke, Mas Ernest. Iya. Dalam perjalanan lo sampai ke sini banyak orang yang ngebantu lo pasti. Iya. Berjasa. Iya. Kalau gue minta tolong lo untuk telepon salah satu, Waduh. kira-kira lo mau telepon siapa? Telepon satu ya. Atau Emang pasti diangkat. apa mau gue bikinin Google Meet, lo pengen terima kasih rame-rame? Emang pasti. Terus telepon terus ngapain? Iya mungkin pengen ngucapin terima kasih gitu. Ah. Jadi siapa Mas Ernest kira-kira yang bakal lo telepon? Orang yang paling berjasa dalam hidup gue sih selain orang tua ya istri gue lah, karena dia udah mendampingi gue dari zaman gue alay sealay-alaynya. Gue inget banget sampai sekarang masa alay gue tuh suka dia ungkit-ungkit gitu. Gue pernah ya awal kenal. Dulu kan rambutnya masih gondrong ya? Iya, terus polem gitu, terus gue pernah gue tuh entah kenapa dulu zaman gue kuliah itu gue suka pakai baju tuh warna matching gitu. Matching tuh Jadi gimana? jadi suatu saat gue pernah mau ngedate sama dia, gue pakai kaos dan kupluk matching warna marun. Oh. Lu kebayang gak sih noraknya kayak apa? Kaos marun, kupluk marun gitu ke PSM. Sekarang gue tahu kenapa lo bisa berpikir dia the one. Dia doang yang mau tolerir itu gitu. Jadi ya. Lo mau nelpon Mbak Mira aja? Kita telepon bini gue. Iya kalau gitu gue aja nelpon lah. Boleh, telepon deh. Oke. Telepon aja, telepon. Teleponin ya. Nah, ngapain dia? Speaker dong, udah. Udah. Mbak Mira. Hai, apa kabar? Gimana nih teman keringatku, masih suka olahraga? Kita dulu satu tempat olahraga soalnya. Oh udah enggak lu? Lebih gue yang udah nggak olahraga lagi. Oh, oke. Iya. Mbak Mira apa kabar? Baik. Baik ya. Ini ada yang pengen ngucapin terima kasih katanya. Halo? Ini katanya ada yang mau ngucapin terima kasih nih Mbak Mira. Sebentar ya. Halo. Hai sayang. Masa aku tiba-tiba disuruh ngucapin terima kasih? Ya emang kamu tuh anaknya harus disuruh-suruh dulu sih. Ya. Enggak, dia nggak bilang terima kasih ke siapa, dia bilang random aja keluarin dari phonebook ntar pencet. Iya katanya aku suruh ngucapin terima kasih ke orang yang paling berjasa buat hidupku. Cie. Jadi aku bilang karena kamu, kenapa? Jadi aku jasanya apa? Jasa kamu adalah memberikan kepuasan dalam hidupku. Ini ada warning 17 plusnya nggak sih? Enggak ya? Bisa nanti disensor aja ya. Kepuasan batin, Iya. kepuasan mental ya. Betul. Mental dan fisik ya pokoknya. Ih udah dibelokin kenapa lu patahin lagi? Kan udah diamanin, kenapa dibelokin lagi? Nggak apa kan udah halal. Iya tahu, tapi kan penontonnya beragam. Oke, anyway, jadi aku mau bilang terima kasih karena sudah menemani aku selama 20 tahun. 20 tahun loh kan? Udah nyampe ya? 20. Kan kita jadian 2002 pas mau. Iya bener 20 tahun. Oh my god. Iya, Iya. pas mau Piala Dunia Tahun itu. tahun ini berarti 20 tahun dong kita kenal. Iya. Ngapain aja kita ya 20 tahun ya? Jadi anak 2. Baik, terima kasih ya sayangku. Iya, oke, sama-sama. Sama doang ya. Iya. Ya udah, apalagi nih? Udah kok nggak apa-apa cukup. Mbak Mira kita bawain pulang Lego buat lo ya. Ah, serius lo? Makanya aku ini wawancara kamu yang dapat hadiah, curang banget. Aku makasihnya ke Nino.
Nino, bukan ke kamu. Iya, nggak apa-apa lah, udah biasa. Makasih Nino. Terima kasih sayang. Sama-sama, I love you so much. Nah, keluar Love you. juga. Dah. Bye. Bye. Wes. Ya begitulah. Oke, tadi kan lo udah digombalin sama cewek Iya. di acara ini. Heeh. Gue tuh selalu beban ketika tahu bintang tamunya laki-laki karena mau bintang tamunya cewek, cowok pukul rata harus dibikinin lagu. Bikin. Bikin. Serius lu? Serius, makanya tadi agak-agak lupa sedikit. Coba diingetin lagi Dan. Oke, yuk. Wis, gokil. Oke. Biar lo nggak canggung, gue nunduk aja. Oke. Dengar ya, moga-moga kata-katanya berkenan ya Mas Ernest ya. Oke. Ini yang coba gue simulkan dalam waktu beberapa menit sebelum lo tiba. Yuk. Siapa tak kenal dia, Banyak. si hobi bercanda, yang terkenal serba bisa. Wih, serba bisa. Bisa Gila. mana itu? Bisa. Dia yang buat filmnya, dia yang nulis cerita, Maruk ya. dia yang mainin juga. Sambut namanya Ernest Prakarsa, luar biasa, merubah huhu menjadi haha, hiasi hari dengan canda. Ernest Prakarsa jadi raksasa, tahan, bukan raksasa yang itu, raksasa semesta komedi Indonesia. Teruslah buat kami bangga, oh Ernest Prakarsa. Gitu Wih, gokil. Ini pertama kali loh dalam hidup gue dibikinin lagu. Gue di sini juga pertama kali bikin lagu buat laki-laki, tapi ini udah kesekian kali jadi gue nggak bisa ngomong itu. Mas Ernest, terima kasih banyak Thank you sudah very hadir much bro. kesini. Lagunya boleh gue pakai buat jingle kalau gue mau perform gitu nggak sih? Boleh, Keren tapi deh kayaknya. lo mau perform terus ini ngebahas tentang lo gitu ya. Ernest Prakarsa luar biasa gitu ya. Iya nggak apa-apa. Mas Ernest sukses terus, Thank you, moga-moga gara-gara warisan Amin. Semoga bisa- berkenan buat teman-teman Ya, 30 April di bioskop. Siap. Thank you, Pokoknya untuk semua project-project ke depannya Amin. moga-moga kita juga bisa ketemu di sebuah project di masa yang akan datang. Amin. Tepuk tangan buat Ernest Prakasa. Thank you teman-teman. Sampai jumpa. Thank you banget juga untuk Blibli Friends yang sudah menyaksikan Roof Talks malam hari ini. Moga-moga acara ini bisa menginspirasi kalian. Dan untuk Blibli Friends jangan lupa download Blibli karena ada Blibli 55 dari tanggal 5 sampai 9 Mei 2022. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Blibli ya. Sampai jumpa lagi di Roof Talks episode berikutnya dengan bintang tamu yang pasti punya kisah sukses yang menarik untuk kalian dengarkan. Saya Dino Kayam dan Ernest Prakasa pamit.